Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan KD2 mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi merupakan perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintahan, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Pembangunan ekonomi mengacu pada proses perubahan dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jika ada beberapa daerah terpencil mengalami pembangunan, itu tidak berarti bahwa seluruh negara sedang mengalami perubahan. Pembangunan ekonomi hanya mencakup perubahan ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Di sini ada pengertian pembangunan ekonomi. Yang pertama, menurut Michel P. Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populasi dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Yang kedua, menurut Prof. Dennis, menyatakan bahwa ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik. Ketiganya merupakan tujuan bersama yang dicari oleh semua individu dan masyarakat. Nilai inti itu adalah rezeki, harga diri, dan kebebasan. Yang terakhir, menurut Profesor Dudley, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Yang kedua, apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? Yang ketiga, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Dapat diartikan bahwa suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat atau kemiskinan berkurang, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Selanjutnya di sini ada perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan pula sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Secara rinci, perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat di dalam tabel. Pembangunan ekonomi selalu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Tapi, pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasilnya, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi memperhatikan setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Selanjutnya, perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, menurut Lionel Robbins, menyatakan bahwa sebagai kontrol atau penekan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi. Menurut P.A. Hayek, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Sementara Hung Dalton menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi merupakan arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi tersebut. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan ekonomi merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Kemudian di sini ada syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Yang pertama adalah badan perencana. Keberadaan badan perencana mutlak diperlukan. Badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan. Syarat yang kedua adalah data statistik. Perencanaan yang baik memerlukan data yang akan diolah. Data tersebut berupa data statistik. Semua data statistik diolah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah perencanaan masih pada proses yang diharapkan. Syarat yang ketiga adalah mobilitas sumber daya. Perencanaan harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya negeri berupa tabungan pemerintah. Apabila sumber daya yang dibutuhkan kurang, dapat menggunakan sumber pembiayaan luar negeri. Syarat yang keempat adalah tujuan. Perencanaan pembangunan ekonomi harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat ditetapkan menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kelima, penetapan sasaran dan prioritas. Agar keberhasilan suatu perencanaan terwujud, diperlukan sasaran dan prioritas. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara jelas agar tahap dapat terlaksana dengan tepat. Syarat yang terakhir adalah keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya juga menjamin adanya keseimbangan dalam perekonomian agar menghindari munculnya krisis ekonomi. Keseimbangan antara tabungan dan investasi harus dijaga. Keseimbangan yang harus dijaga juga adalah antara permintaan dan penawaran serta antara kebutuhan dan penyedia tenaga kerja. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang KD2 materi 2. Silakan bertanya apabila masih ada materi yang belum dimengerti. Guru ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.